Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uber TV. Berjumpa kembali saya dengan Joe Kustik di channel YouTube Uber TV. Pada saat ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang sejarah yang ada di ujung Berung pada saat dulu, yang sekarang Bandung ya. Pada hari ini kita juga telah bergabung salah satu orang yang cukup serius mendalami tentang sejarah ujung Berung ini, ada Kang Igun. Kang Igun Weisaguna, beliau sebagai salah satu dosen yang perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, dan beliau juga sebagai satu planner ya, planner ya, tata ruang tapi basisnya yang basis budaya. Berbasis budaya luar biasa. Oke, Kang Igun, kita sebelumnya di episode sebelumnya kita berbicara tentang dari mulai hunian, kemudian di episode sebelumnya juga kita berbicara tentang bagaimana dari sisi religi, pusat religinya manusia purba ya, seperti itu ya. Nah, mungkin tadi kan di awal itu disebutkan bahwa zona geografis Pulau Sari itu sebagai kawasan hunian purba ya kan, seperti itu ya. Kemudian juga zona Gunung Melayang sebagai pusat religi purba yang belum dijelaskan ini satu nih. Ya. Bukit Tunggul. Bukit Tunggul ya. Ini sebagai zona konservasi hulu lah ya, mungkin seperti itu ya. Hulu Sungai Cikapundung seperti itu. Nah, itu seperti apa budayanya, kemudian tata ruangnya, dan bukti-bukti ilmiah seperti apa nih Kang Igun? Mangga silakan. Yang pertama kita dasari tentu adalah geografi ya. Geografi, karena bicara tentang sejarah ataupun nanti pola tata ruang atau budaya itu lahir daripada geografinya. Jadi karakteristik geografi ujung Berung ini terbagi menjadi beberapa. Salah satunya tadi adalah kalau sekitar Bukit Tunggul itu karena itu hulu sungai maka zonanya konservasi. Kemudian Pulau Sari gitu ya, karena dia adalah tidak runtuh gitu ya. Kemudian itu dan batu-batunya lebih kecil, lebih alami, maka dan sumber airnya banyak, maka itu jadi hunian. Nah, kemudian Gunung Manglayang itu karakteristik geografinya adalah banyak batu-batu besar, maka berkembang menjadi zona pemujaan atau religi ya. Religi. Nah, satu lagi yang memang sekarang adalah berkaitan dengan Bukit Tunggul ya, Bukit Tunggul. Nah, ini menarik bahwa dulu adalah Bukit Tunggul juga adalah karena hulu sungai ya. Sungai yang strategis terhadap satu nanti kehidupan di bawahnya, yaitu Sungai Cikapundung. Jadi Sungai Cikapundung purba. Nah, ini kita bisa melihat di Bukit Tunggul itu karena sifatnya temanya lah tadi fungsinya konservasi gitu ya. Air hulu sungai Cikapundung. Nah, jadi geologi dan artefak ketika kita petakan dan superimposkan gitu ya, ternyata membentuk korelasi gitu ya. Karena ini temanya konservasi gitu ya, maka sifat dari punden berundaknya pun berbeda dengan tadi punden berundak yang ada di Gunung Manglayang. Kalau punden berundak di Gunung Manglayang kan terasering saja gitu. Naik ke atas gitu kan, tapi berupa batu-batu yang teraseringkan gitu ya. Nah, berbeda sekali di zonanya Bukit Tunggul. Nah, justru yang diteraseringkannya balong. Gitu. Ya, jadi yang diteraseringkan. Berarti dia turun ke bawah gini ya. Jadi undakan pertama itu satu kolam pertama, undakan kedua adalah kolam kedua, undakan ketiga adalah kolam ketiga. Maka di situ adalah punden berundak Babalongan ya. Nah, ini betul-betul mengindikasikan bahwa pada masa purba orang sudah berpikir untuk menyelamatkan keberadaan air. Keberadaan air dengan membuat satu tradisi, karena punden itu kan tradisinya megalitikum masa purba gitu ya. Maka mereka membuat satu budaya disebut dengan adalah menyerap air, jadi menampung air Babalongan. Nah, yang airnya pun nanti menjadi air suci gitu ya. Ini menarik nanti di kemudian hari ya. Ini akan menjadi tempat pencerahan di kemudian hari nanti, akan di zamannya klasik gitu ya. Itu justru menjadi Arca Ganesha nanti di sini. Gitu ya. Jadi karena air dan itu adalah pencerahan gitu ya di sini. Jadi nah, jadi memang itu bukti pertama bahwa kaitannya dengan tradisi ya megalitikum pada zona hulu itu adalah punden berundak Babalongan ya, di puncak Bukit Tunggul gitu ya. Ini ya, itu yang pertama gitu ya.
Jadi ini terlihat sekali ya indikasinya. Yang kedua, ini ada trilogi ya. Trilogi tinggalan. Jadi masyarakat purba sudah tadi ya indikasi terhadap trilogi itu sudah kelihatannya dari pola hunian itu membentuk trilogi, kemudian dari pola gunung udah trilogi, dari pola hulu tengah hilir ekologi dia udah kelihatannya ada. Nah, itu ya. Itu bukti dari artefak purbanya itu membentuk itu. Makanya jadi pertanyaan gitu ya, apakah memang dari dulunya memang sudah ada ada pola budaya seperti itu kemudian dikukuhkan, dimantapkan di zaman klasik gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat tradisi purba ini sudah relatif matang gitu ya. Nah, salah satunya adalah trilogi tentang bagaimana ini hubungannya lokasi ini dengan batuan itu? Ya, ini temuannya. Temuannya di situ ya. Jadi kan kalau kita datang ke literatur dibaca bahwa ditemukan di Bukit Tunggul itu ditemukan banyak arca Polinesia, arti arca yang pada masa peradaban manusia purba. Ya. Nah, ini Polinesia nyebutnya. Jadi arcanya seperti ini ya. Bentuknya sederhana ya. Sederhana. Tapi kan luar biasa pada zaman itu bagaimana mereka memahatnya ya. Nah, ternyata ya tadi ya. Nah, ini literaturnya ada, kemudian saya telusuri di museum Sri Baduga. Betul. Jadi ini yang ada di Sri Baduga. Ya. Lalu kemudian pertanyaannya lokasi tepatnya di mana sih? Gitu. Iya, betul. Ya, jadi karena Sri Baduga maupun literatur hanya menyebutnya Bukit Tunggul. Iya. Lokasi tepatnya nggak disebutkan. Oh, berarti Kang Igun survei lagi ke lapangan. Gitu. Sama jalan-jalan lagi, jarabah lagi. Seperti hanya kemarin pada masa posisi yang tadi mengidentifikasi pusat religi di Manglayang juga sama, artinya literatur kemudian kita buktikan di lapangannya. Nah, kita penasaran di mana lokasinya. Kemudian dari berbagai informasi, kemudian dari peta. Nah, ternyata ada disebut nanti peta atau di peta tua ada disebut dengan kampung Kampung Panglipur Galih. Nah, Panglipur Galih. Nah, terus kemudian saya kunjungi di sana, kemudian kayakan dari sama terorganisir dengan mata air terjun dan sebagainya. Dan ada informasi dari ini contohnya. Jadi ada lokasi di pabrik Kina ya. Di atasnya pabrik Kina Panglipur Galih itu lokasi yang diduga sangat kuat gitu ya, bahwa ini adalah lokasi temuan-temuan artefak yang ada di literatur maupun ada di museum gitu ya. Di lapangan masih terdapat banyak arca. Tidak arca, mungkin batu-batu yang sudah dipecah-pecahkan karena sudah jadi pertanian. Iya. Nah, kesaksian para warga di sana itu petani kampung Panglipur ya, Pangli ya, Desa Deger Sunten Jaya di Cibodas Lembang, Bandung Barat. Nih, pada tahun 1980-an itu masih ditemukan 70-an arca di sini tuh. Jadi di lokasi ini gitu, ini. Ya, jadi kan kita gabungkan antara literatur, kemudian adanya arca di museum gitu ya. Nah, itu kalau di lapangan di mana gitu ya. Nah, gitu. Ternyata di Kampung Pangli ya, pabrik Kina Pangli. Kampung Pangli ya. Kemudian terus informasinya sampai ada dulu tahun 80-an 70 arca diangkut. Ada yang ngangkut ya? Ngangkut di sana itu. Ngangkut. Nah, terus kemudian kita telusuri ternyata masih menemukan enggak gitu petani di sana. Sudah dipecah-pecahkan karena kan dia mengganggu pertanian. Pertanian. Jadi udah pokoknya batu-batu disingkir-singkirkan. Nah, kita cari-cari, ada banyak batu-batu yang masih menyerupai gitu ya. Potongan-potongan dan pecahan-pecahan seperti ini gitu. Nah, ini salah satu bentuk yang memang itu ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan konservasi hulu itu yang pertama adalah air. Jadi trilogi itu ketika arca ataupun pemujaan, baik itu punden, bebalongan ataupun arca, itu fungsinya untuk menjaga nilai. Nah, menjaga nilai. Ketika nilainya ada, maka hutannya aman, lestari. Nah, ketika hutannya aman, airnya ada. Itu saling berhubungan ya. Jadi cara mengkonservasinya seperti itu. Jadi triloginya adalah taruh arca, taruh tempat sebuah nilai lah istilahnya, nilai-nilai spirit, kemudian terjadilah pelestarian hutan,
ekologinya, kemudian hutan akan menjaga air, keberadaan air. Maka air akan menjadi hulu dari Sungai Cikapundung gitu. Nah, tradisi ini ternyata nanti akan berkembang lebih lanjut pada periode-periode nanti Galuh dan Sunda nanti. Nah, itu lebih ramai lagi karena ternyata ya dongengnya pertama ramai kayaknya nih ya. Jadi gejala seperti ini bukan di zaman purba saja, tapi justru malah berkembang lebih lanjut di masa klasik nanti ya, masa klasik. Terutama nanti di zaman Galuh ya. Nanti zaman Galuh. Nanti kita akan bicarakan titik segitiga di antara Gunung Palasari, Gunung Pulau Sari, kemudian Bukit Tunggul dan Manglayang itu ada disebut dengan Deger Sunten. Nah, titik itulah yang kemudian menjadi peradaban yang luar biasa nantinya. Nah, kemudian keunikan daripada konservasi hulu ini adalah karena karakternya juga ada sesar lembang nih. Sesar lembang. Kita sudah sama tahu bahwa ada namanya situs Batu Lonceng. Nah, menurut konon katanya gitu ya, batu ini bisa bunyi kalau terjadi bencana. Jadi alarm gitu ya. Jadi alarm betul. Ya, saya penasaran gitu men-searching benar enggak fenomena itu gitu ya. Jangan-jangan hanya mitos gitu. Tapi setelah di-searching ternyata tradisi batu sebagai mitigasi itu lah banyak di dunia tuh. Di dunia ini ya banyak ya. Bahkan jadi astronomi, jadi apa gitu. Jadi memang pola kebudayaan purba berkaitan dengan mitigasi itu tidak hanya. Jadi artinya kalau kita korelasikan sebetulnya ya mungkin saja gitu. Karena apa? Karena nilai juga ada gitu. Ya, seperti hanya kita berbicara terkait dengan kemungkinan tadi adalah tradisi megalitikum punden berundak. Kita sudah bisa meyakini hampir di semua dunia pasti punya punden atau piramid gitu kan. Semuanya mirip gitu secara ya gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi terkait dengan batu lonceng ini pun sebenarnya bukan hal yang aneh ketika sebentar kayak gue. Saya sih penasaran, batu lonceng ini di dalamnya kosong? Ya, ataukah dia full ada di dalamnya padat? Padat. Oh, padat ya. Jadi batunya seperti ini. Batunya seperti Polinesia. Jadi seperti patung Polinesia. Jadi seperti itu ya. Jadi batu dan ini kalau tradisi sekarang siapa yang bisa ngangkat itu cina mitosnya kalau tidak bisa ngangkat itu berarti orangnya kurang baik katanya. Dan saya bisa ngangkat. Saya ngangkat ini contoh bukti ya. Tahun 2000 saya 16 lah saya lupa itu ya. Sampai ngesang gitu. Ngesang koplot gitu. Nah, tapi saya juga penasaran ini dengan batu lonceng ini bagaimana mekanismenya alam itu sampai dia membuat transmisi ke arah batu itu kita juga kayaknya harus lebih ada penelitian ke arah sana ya. Betul. Nah, saya malah jadi menarik ya. Jadi ketika Gunung Sunda ini tampil dari dulu adalah menjadi fenomena alam yang luar biasa. Selain dia besar, kemudian berpuncaknya putih terang, itu menjadi landmarknya paparan Sunda. Itu menjadi daya tarik manusia purba. Kemudian ketika runtuh pun itu melahirkan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban dunia gitu ya. Seperti batu Waihoe, kemudian alam tadi anggrek terkecil gitu ya. Kemudian batu nyusun adalah pembelokan perbalikan medan magnet gitu betul. Ya. Jadi yang luar biasanya. Nah, salah satunya lah dengan kemudian runtuhnya itu kan sama dengan kelahiran Sesar Lembang ya. Nah, ketika Sesar Lembang lahir itu kan terjadi satu kemungkinan ya karena tidak setiap tempat memiliki karakter yang sama. Nah, jadi kemungkinan gitu ya. Nah, ini adalah indikasi terhadap mudah-mudahan riset bisa dilakukan gitu ya. Hipotesanya sebetulnya manusia purba sudah melihat satu gejala fenomena alam. Betul. Kemunculan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, jadi trilogi lagi ketika tadi ya Arca itu mengawal hutan, maka hutan mengawal jadi keberadaan atau menjaga keberadaan air. Ya. Nah, jadi Arca atau tinggalan tuanya, tinggalan pemujaannya, kemudian itu menjaga hutannya dan hutan menjaga keberadaan air. Nah, kita padukan ini hipotesa yang sebetulnya adalah pertanyaannya kenapa sih batu lonceng bisa berbunyi gitu. Iya, betul. Harus ada kira-kira hipotesis yang harus dijadikan rangkaian konklusi awal untuk satu hipotesa ilmiah gitu ya. Nah, jadi fenomena itu mungkin dibaca oleh bangsa purba gitu ya.
itulah kemunculan gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa bisa yakin? Karena inilah ujung dari sesar lembang. Iya. Jadi yang kedua, inilah bekas kaldera. Jadi tidak semua tempat itu adalah bolong. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau sesar itu kan dia punya celah ke dasar magma gitu. Betul. Dan itu menyebabkan elektromagnetik. Kedua, kaldera itu juga kan saluran untuk menyembur ke atas ya. Seperti halnya satelit parabola kan gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya ada fenomena di mana ya ini mungkin saja ada kemunculan fenomena waktu itu gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian masyarakat tadi ya purba mencoba merekayasa dengan mungkin zaman itu mungkin masih banyak gempanya. Iya. Gempanya sehingga ditaruhlah mungkin awalnya adalah batu itu ditaruh kalau batunya runtuh sebagai indikasi ada masalah gitu kan ya. Jadi kalau gubrak berarti kan gitu ya. Jadi mungkin bukan bunyi ya awalnya. Atau memang terjadi gaung karena memang geografisnya. Jadi kebetulan ya bukitnya Batu Lonceng ini berada seperti ujung toa. Iya. Jadi lembah di antara gunung Bukit Tunggul, ya kemudian Palasari, sama Pangparang. Nah ini disebut dengan nanti kawasan Geger Sunten. Nah ini akan menjadi pusat di kemudian hari menjadi pusat yang maju lah gitu ya. Nah salah satunya adalah karena ini bentuknya seperti cekungan dan memungkinkan itu gemak. Jadi pengarah suaranya di situ. Ada satu bunyi dia akan menggaung seperti itu ya. Nah jadi memang logikanya masih memungkinkan untuk dilihat dijadikan hipotesa ilmiah gitu ya maksudnya. Nah dan ini jadi yang pertama itu kita harus membuktikan yang pertama adanya keberadaan gelombang elektromagnetik. Betul. Kalau sudah terbukti ada, berarti tahap berikutnya, ini ada indikasi akan menjadi satu sistem. Betul. Berarti infrastruktur alam ini kita bisa ciptakan rekayasa kembali untuk menjadi sistem yang masa akan datang. Betul. Ya, dan orang-orang dulu itu sudah membaca karena memang insting alam dan memang keajaiban alam yang disuguhkan oleh Gunung Sunda gitu, atau runtuhan Gunung Sunda gitu ya. Nah ini jadi satu adanya sesar lembang, yang kedua adalah bekas dari kaldera, jadi memungkinkan adanya kemunculan gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah keberadaan situs atau ini adalah menjaga keberadaan air, hutan dan air. Nah maka air kemungkinan, nah ini hipotesa kedua kita harus membuktikan adanya aliran-aliran air aquifer. Maksudnya gimana? Jadi dalam bumi ini ada saluran air. Selain air permukaan, sungai di bawah tanah, gitu ya. Nah, karena ini bentuknya cekungan, maka posisi Batu Lonceng itu sebetulnya ada di tengah-tengah cekungan. Nah, sehingga akuifernya mengarah ke sana. Nah, ini harus dibuktikan. Jadi pembuktian pertama ada kemunculan gelombang elektromagnetik, yang kedua adalah kalau itu terbukti ilmiah, berarti ini luar biasa. Tahap awal kita bisa merevitalisasi konsepsi mitigasi purba menjadi satu teknologi masa depan. Betul. Ya itu. Dua, kalau kita bisa membuktikan adanya akuifer air yang mengarah kepada Bukit Batu Lonceng dari semua sistem gunung-gunung tersebut. Nah, gunung-gunung tersebut kan membentuk satu toa gitu ya, gemak, gemak gitu ya. Nah, itu kalau itu bisa membuktikan adanya aliran akuifer air, berarti kita sudah bisa melihat bahwa membuat hipotesa bahwa air sebagai konduktornya. Betul. Jadi gelombang elektromagnetik itu dirambatkan oleh air. Nah, karena posisi sentral, maka si gelombang elektromagnetik yang melalui air itu akan tinggal sekarang menaruh magnetnya. Maka posisi Batu Lonceng ini sebagai magnet. Karena kita sifatnya. Jadi sifat dari batu hitam itu kan menyerap. Nah, jadi mungkin dia adalah titik kutub magnetnya. Nah, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Hipotesa yang luar biasa. Makanya mereka dulu itu selalu menjaga aliran air sungai karena itu sebagai konduktor. Betul, konduktor. Nah, jadi ini tema konservasi. Jadi prinsipnya adalah ketika tadi ya airnya ada. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa sekarang tidak bunyi?
Satu berarti penjaganya tidak ada. Iya, betul. Jadi ya nilai lah. Kalau sekarang kan mungkin aturan ya. Iya. Kalau zaman dulu kan arca lah. Zaman dulu arca nilai keramat gitu. Kalau sekarang aturannya tidak kuat untuk menahan itu sebagai hutan. Betul. Yang kedua adalah aturan tersebut atau kebijakan ataupun tadi aturan nilai tersebut adalah sehingga hutan tidak ada, airnya tidak ada. Betul. Maka konduktornya tidak ada. Betul. Ya itu. Jadi sebetulnya korelasinya seperti itu. Yeah. Nah, yang menarik ini tepat di garis yang namanya nanti di bawahnya ada rencana kota baru internasional disebut dengan Teknopolis Gede Bage dan Tegaluar. Oh, itu tuh ujungnya. Ujungnya. Dan kita perhatikan ada garis di antara warna ungu dengan warna apa itu teh, warna kuning ya. Oranye lah. Itu ada garis tuh, ya. Nah, garis ke bawah. Nah, garis yang ke selatan yang dari timur ke barat itu sesar Lembang. Nah, sementara peta ini menunjukkan bahwa sebetulnya adalah aliran dari sesar lokalnya itu ada tuh ke bawah. Nah, mengarah ke Tegaluar. Metropolis itu ya. Metropolis ya ke depan. Jadi kalau memang nanti di kemudian hari ya, keajaiban ataupun keunikan geografi ya, terus kemudian infrastruktur purba gitu ya. Ini bisa dibuktikan dengan baik gitu ya, dijadikan hipotesa ilmiah, kemudian direkayasa kembali menjadi teknologi, terutama kemunculan gelombang elektromagnetiknya. Kita rekayasa lagi keberadaan airnya seperti apa gitu ya, supaya jadi hijau lagi, supaya supaya tidak tetap jadi airnya banyak, air jadi konduktor, dan kemudian nanti mudah-mudahan mungkin batu loncengnya bisa bunyi lagi. Tapi jangan berbunyi kan berarti ada bencana kalau gitu. Ya artinya sudah. Nah, selama ini kita sulit menemukan teknologi gempa ya. Gitu, iya, betul. Sampai sekarang kan Jepang sendiri sebagai negara yang tahu tentang gempa juga, mereka juga nggak bisa memprediksi itu. Ini adalah menginspirasi itu ya. Para ilmuwan ya, para ilmuwan yang harus serius. Dan luar biasanya ini ada di ujung Berung, di Berung Purba ya. Kalau dengar-dengar di tempat saya ada seperti gini enggak? Ya kalau fenomena batu yang jadi mitigasi banyak. Oh, banyak ya. Jadi memang tidak itu ya, tidak gitu. Nah ini yang terakhir ya, enggak. Oke, sahabat Uber TV, dari sekian ada 4 episode yang telah kita lalui ya. Ini bagian dari budaya tata ruang Tatar Ujung Berung Purba. Ya. Mungkin kalau kita simpulkan pembicaraan kita sekian episode ini, ternyata di zaman purba itu Tatar Ujung Berung sudah menunjukkan adanya budaya atau tata ruang, ya. Kemudian adanya gejala perencanaan kawasan tematik, ya. Dari mulai zona hunian purba di Pulau Sari, kemudian zona industri ya, Pakarang di Bukit Kordon, kemudian juga zona tambang purba di Kendan Nagrek, ya. Kemudian zona pusat religi di zona Manglayang, kemudian yang terakhir zona konservasi hulu di Bukit Tunggul atau hulu Sungai Cikapundung. Nah, ini sebagai penutup nih Kang Gigun, kira-kira ada pesan-pesan apa nih dari para generasi untuk warga kota Bandung atau Ujung Berung lah ya? Ya, saya mengutip saja ada satu Uga Cikapundung ya. Nah, Uga Cikapundung ini tertulis bahwa Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Nah, jadi Uga ini adalah sebuah ungkapan yang kadang-kadang menjadi ramalan dan terbukti gitu ya. Nah, contohnya Bandung heureun ku tangtung. Cianjur kata lanjuran. Nah, ini ada satu Uga Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Ya, jadi masyarakat Sunda akan berjaya, akan terkenal, akan sejahtera, ya, terjaga mungkin keserasian konservasi regional hulu hilirnya. Kalau dari ada yang orang-orang Pundung yang peduli. Nah, yang Pundung itu yang peduli. Jadi orang-orang Bandung sudah peduli tentang hulu Sungai Cikapundung. Ya, ada berada di tengah tadi ya di Cibodas. Bahkan nanti di kemudian hari di zaman klasik itu sampai disebut dengan Keker Sunten kawasan ini, artinya batas keserakahan manusia. Jadi stop
stop bahwa kita sebagai manusia masa depan ya sebagai yang menitipkan ke masa depan, stop ada hak alam. Betul ya. Hak alam. Salah satunya adalah kawasan yang disebut dengan kawasan Bukit Tunggul, Trilogi Bukit Tunggul, Palasari dan tadi Gunung Manglayang itu. Tiga trilogi itu membentuk satu sistem yang disebut dengan hulu Sungai Cikapundung. Saya kira itu pesan, mudah-mudahan kalau kita semua sadar bahwa itu yang utama, kita lestarikan, jaga konservasi airnya, maka kehidupan air akan menunjang tadi segala kemajuan di masa yang akan datang. Bahkan satu lagi mungkin berkaitan dengan mitigasi air adalah tadi mitigasi bencana. Salah satunya ya. Jadi lestarikanlah tadi ya. Ya kita mencetak uga Cikapundung gitu. Sudah lanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Oke. Sahabat Uber TV ini, Manglayang ini merupakan benteng terakhir dari tata hijau ekologi ya, Kota Bandung sebelah timur. Jadi juga sebagai pengaman hulu kota internasional Teknopolis yang ada di Gede Bage. Ya, kemudian juga ini kita juga agak sedih ya, keberadaan artefak-artefak yang dulu ditulis sama siapa? Yang menemukan dulu itu yang masih tertata rapi itu. Jack Rom itu sekarang juga sudah banyak yang hilang dan segala macamnya. Mungkin ini pesan-pesan juga bagi masyarakat Kota Bandung, terutama para pengusaha developer perumahan nih. Terutama untuk kawasan-kawasan di Bandung Utara itu banyak sekali artefak-artefak prasejarah yang ada di sana yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang, bagaimana teknologi pada zaman itu pun ternyata sungguh luar biasa ya. Oke, sungguh kalau saya lebih senang menyebutnya dongeng ya. Dongeng lah. Sungguh dongeng yang luar biasa, tapi dongeng yang ilmiah ini cukup bagus sekali. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Insya Allah nanti di tema sejarah di berikutnya kita akan berlanjut lagi. Masuk ke zaman klasik. Oh, masuk ke zaman klasik ya sekarang nanti ya. Terus pantau terus nonton terus channel YouTube Uber TV. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik dan sungguh mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ikun. Ya, sami-sami.